selamat malam untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan presentasi mandiri untuk laporan tugas PMR kami yang berbentuk PPT. Nah, sebelum kami memulai, terlebih dahulu kami mengucapkan banyak terima kasih khususnya dosen pengampu mata kuliah teori dan landasan pendidikan kewarganegaraan, yaitu Bapak Fajil Rahman SPD MPD. Nah, di sini kami mengangkat judul analisis implementasi kurikulum yang berbasis kompetensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Yang disusun oleh kelompok 8, dan di sini saya menemani Ibu Bintang selaku moderator, dan kami beranggotakan 3 kelompok. Yang pertama adalah Anis Sapitra, yaitu Sambu 2024, dan salah satu kawan saya juga Salwa Khairani Tadigan, Sambu 2023. Langsung saja, materi pertama akan saya bahas terkait abstrak. Nah, ada abstrak kami, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi KPK ataupun kurikulum 2004 ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Ada urusan masalah yang kami angkat adalah bagaimana implementasi KPK dalam konteks sekolah, dan yang kedua adalah sejauh mana keberhasilan KPK dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian studi pustaka. Mengapa kami ambil? Karena ini relevan dengan judul kami. Selanjutnya, dengan mengkaji berbagai literatur dan hasil penelitian relevan, dalam pembahasan menjelaskan bahwasannya KPK mampu mendorong pembelajaran aktif, kontekstual, serta penilaian pluralistik dan komprehensif. Selain itu juga KPK berkontribusi terhadap peningkatan motivasi pembelajaran, pengembangan karakter, dan juga kesiapan peserta didik menghadapi dunia kerja. Keterbatasan sarana. Kesimpulannya, KPK efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Lanjut pada pembahasan bab 1, latar belakang. Pendidikan sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia memerlukan inovasi dan penyelesaian terhadap berbagai upaya renovasi pendidikan di Indonesia untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai pengetahuan, akan tetapi juga untuk memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan juga masyarakat. Pada kurikulum berbasis kompetensi ini ditujukan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, dan juga sikap minat pembelajaran peserta didik yang sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya pengganti kurikulum di Indonesia karena alasan perbaikan dan tentunya sebagai salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan kompetensi lulusan, yaitu adalah kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional. Lanjut terkait bab 1 juga yang akan dilanjutkan oleh saudari Salwa. Kepada saudari Salwa saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya adalah akibat adanya perkembangan dan perubahan global dalam berbagai aspek kehidupan yang datang begitu cepat telah menjadi tantangan nasional dan menuntut perhatian segera dan serius. Hal ini sangat beralasan karena fenomena dalam era global khususnya yang berkaitan dengan dunia kerja selalu ditandai oleh ketidakpastian semakin cepat dan sering berubah dan menuntut fleksibilitas yang lebih besar. Selanjutnya ada metode penelitian. Pada jenis penelitian yang kami gunakan adalah studi pustaka atau sering disebut dengan studi literatur review. Atau kajian pustaka merupakan sebuah proses mencari atau membaca, memahami, dan menganalisis berbagai literatur. Hasil kajian atau hasil penelitian atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Studi pustaka yang diibaratkan sebuah kunci yang akan membuka semua hal yang dapat membantu memecahkan masalah penelitian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, selanjutnya ada dua pembahasan yang kami ambil, yaitu pembahasan pertama yaitu implementasi kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat dengan KBK di sekolah-sekolah di Indonesia dilakukan dengan metode yang fokus pada pemahaman kompetensi siswa mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam praktiknya, penerapan KBK terdiri dari beberapa langkah penting seperti penentuan visi dan misi sekolah yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan, pengembangan silabus serta materi ajar berbasis kompetensi, dan penerapan metode pembelajaran yang aktif serta kontekstual. Selama proses pembelajaran, para guru diharapkan untuk mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif yang memungkinkan siswa belajar dengan cara yang interaktif dan aplikatif, sehingga mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga secara aktif, membangun pemahaman dan keterampilan yang relevan dan keadaan dunia nyata. Pembahasan yang kedua yaitu keberhasilan implementasi kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat dengan KBK dalam meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilihat dari pencapaian kompetensi siswa secara menyeluruh, baik secara individual maupun klasikal. KBK menekankan hasil belajar yang berorientasi pada penguasaan kompetensi dengan indikator yang jelas sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Sekolah yang menerapkan KBK secara konsisten menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa, khususnya dalam mata pelajaran yang menuntut keterampilan praktis dan aplikasi nyata. Selain itu, KBK juga mendorong penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi dan sumber belajar yang beragam, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Penilaian yang menekankan pada proses dan hasil belajar secara seimbang juga berkontribusi pada meningkatkan kualitas pendidikan karena memberikan gambaran yang berkomprehensif mengenai penguasaan kompetensi siswa. Selanjutnya saya apakan ke moderator. Baik, terima kasih sudah menyerahkan kembali kepada moderator. Di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari hasil penelitian kami, yaitu kurikulum 2024 atau kurikulum 2004 atau KBK atau kurikulum berbasis kompetensi menandai era pentingnya dalam sejarah pendidikan Indonesia dengan menggeser fokus dari sekedar penyampaian materi ke pencapaian kompetensi yang nyata oleh siswa. Hal ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. KBK memperkenalkan peran guru sebagai fasilitator yang membimbing siswa, serta merevolusi penilaian dengan lebih menekankan pada kinerja dan portofolio untuk evaluasi yang lebih holistik. Kurikulum ini juga memberikan otonomi lebih besar kepada kepala sekolah dan juga guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal. Meskipun dalam implementasinya, kurikulum 2024 atau KBK ini mengalami tantangan, seperti pemahaman guru dan beban kompetensi dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa telah meninggalkan alasan yang kuat dan menjadi fondasi penting dalam pengembangan kurikulum di masa depan. Mungkin sekian materi dari kelompok 8. Lebih kurangnya kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami juga mengucapkan banyak maaf jika ada salah kata dan juga sedikit artikel atau pembahasan kami yang kurang. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fajril selaku dosen pengampu. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah membantu bekerjasama dalam melaksanakan laporan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat malam dan terima kasih.